Yuk kita bahas. Peranan guru di sekolah dan di masyarakat. Yang pertama yang harus kita tahu terlebih dahulu adalah arti dari kata guru itu sendiri. Guru merupakan seseorang yang digugu dan ditiru, sesuai dari kata guru, gugu dan tiru. Yang artinya saja sudah jelas kalau misalnya guru itu seseorang yang harus memiliki sifat dan sikap yang bisa ditiru oleh muridnya. Pada umumnya guru itu adalah orang dewasa yang akan mengajar dan memberi pengetahuan kepada anak yang berusia di bawahnya. Guru itu bisa di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Maka dari itu, seorang guru harus memberi contoh yang baik, karena akan ada anak-anak yang mengikutinya. Menurut Triatmaka, pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik dan spiritual. Lalu, menurut Husnul Khotimah, pengertian guru adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Guru itu panutan untuk muridnya. Tidak sedikit siswa yang menjadikan guru sebagai panutannya. Tidak hanya di sekolah, guru juga dipandang sebagai seseorang yang berpendidikan di kalangan masyarakat, orang yang berilmu dan memiliki sikap yang berwibawa. Kadang seorang guru juga dilibatkan ke dalam orang-orang yang ada di masyarakat dan selalu dimintai pendapatnya mengenai segala sesuatu. Yang pertama adalah kedudukan dan peranan guru. Peranan guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai pengajar, dan sebagai pendidik, lalu sebagai pegawai juga. Yang paling utama adalah kedudukannya sebagai pengajar dan pendidik. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru, ia harus menunjukkan kelakuan yang layak bagi guru menurut harapan masyarakat. Yang dituntut dari seorang guru dalam aspek etis, intelektual, dan sosialnya yang lebih tinggi daripada orang-orang dewasa yang lainnya. Guru sebagai pendidik dan pembina generasi muda yang harus menjadi teladan di dalam maupun di luar sekolah. Dipandang sebagai guru yang harus memperlihatkan kelakuan yang dapat ditiru oleh masyarakat, khususnya oleh anak didik. Guru-guru juga memperhatikan tuntutan masyarakat tentang kelakuan yang layak bagi guru dan menjadikannya sebagai norma kelakuannya dalam segala situasi sosial, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dalam masyarakat kita, orang dewasa itu harus dihormati. Oleh sebab guru itu lebih tua daripada muridnya, berdasarkan usianya, ia mempunyai kedudukan yang harus dihormati. Apalagi karena guru juga sering dipandang sebagai pengganti orang tua. Kedudukan guru ditentukan oleh pengalaman kerja, golongan, ijazah, dan lama kerjanya. Tugas pokok guru itu ada 3. Yang pertama itu ada tugas profesional, yaitu yang berkenaan dengan profesionalnya. Tugas ini mencakup tugas mendidik atau mengembangkan pribadi siswa, mengajar atau mengembangkan intelektual keterampilan siswa, dan mengelola ketertiban sebagai penunjang ketahanan sekolah. Lalu yang kedua itu ada tugas manusiawi atau human responsibility, yaitu tugas sebagai manusia. Dalam hal ini, guru bertugas mewujudkan dirinya untuk ditempatkan dalam kegiatan kemanusiaan dan sesuai dengan martabat manusia. Yang ketiga ada tugas kemasyarakatan atau civic mission, yaitu tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang pertama adalah peranan guru di sekolah. Para guru atau pendidik merupakan kunci penting dalam pembangunan. Mereka memiliki kedudukan istimewa dalam mematahkan kemiskinan dan kebodohan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Peranan guru di sekolah yaitu yang pertama ada guru sebagai pendidik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 menyatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidik adalah orang yang mengajar dan membantu siswa dalam memecahkan masalah pendidikannya. Dan Imam Ghazali juga pernah mengatakan, pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan segala potensi yang ada pada masyarakat, serta membersihkan hati peserta didik agar bisa dekat dengan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran guru sebagai pendidik bertugas untuk mendidik siswanya agar menjadi siswa yang disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Yang kedua, ada guru sebagai pengajar dan pendidik. Pekerjaan seorang guru adalah mengajar. Guru memberi pelajaran atau materi kepada siswanya di sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Guru merupakan sosok yang harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi.
Jika faktor-faktor tersebut terpenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Lalu yang ketiga, ada guru sebagai pelatih dan penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, juga bagi orang tua. Meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat, dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru bertindak sebagai pelatih. Lalu materi selanjutnya adalah peranan guru sehubungan dengan murid. Peranan guru dengan muridnya berbeda ketika dalam situasi formal dan non-formal. Yang pertama itu dalam situasi formal. Dalam situasi formal itu yaitu ketika guru melaksanakan tugas profesinya, yaitu mendidik dan mengajar peserta didik di dalam kelas. Dalam usaha guru mendidik dan mengajar anak dalam kelas, guru harus sanggup menunjukkan kewibawaan atau otoritasnya. Artinya ia mampu mengendalikan dan mengatur, dan juga mampu mengontrol kelakuan anak. Dalam situasi formal ini, kewibawaan itu sangat penting dan merupakan syarat mutlak bagi seorang guru. Dengan kewibawaan, ia menegakkan disiplin demi kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar. Karena kepatuhan anak diperoleh jika pendidik mempunyai kewibawaan. Yang kedua adalah situasi non-formal, yaitu ketika guru berada di luar profesinya dan dalam kondisi yang santai atau tidak formal, misalnya saat berekreasi atau berolahraga. Dalam situasi ini, guru diharuskan untuk bersikap lebih santai dan tidak terlalu tegas. Saat dalam situasi seperti ini, guru harus bisa menjadi pendamping sekaligus teman yang menyenangkan bagi muridnya, karena murid akan menyukai guru yang bisa bergaul dan bisa akrab dengan murid. Sebagai seorang guru, kita harus bisa membedakan sikap ketika kita sedang berada di situasi formal maupun non-formal. Sebagai seorang guru, harus bisa bergaul dengan muridnya agar murid bisa leluasa bercerita tentang masalah yang sedang dialaminya. Peranan guru dalam masyarakat. Peranan guru dalam masyarakat antara lain bergantung pada gambaran masyarakat tentang kedudukan guru. Pada zaman Hindu misalnya, guru menduduki tempat yang sangat terhormat sebagai satu-satunya sumber ilmu. Murid harus datang kepadanya untuk memperoleh ilmu sambil menunjukkan baktinya. Di negara kita, kedudukan guru sebelum Perang Dunia Kedua itu sangat terhormat karena hanya mereka yang terpilih dapat memasuki lembaga pendidikan guru. Hingga kini, citra tentang guru masih tinggi. Sosok guru dimaknai masyarakat sebagai pekerjaan mulia dalam mendidik generasi muda demi membangun peradaban. Hal ini membangun persepsi masyarakat bahwa guru menempati kedudukan yang istimewa. Karena kedudukan guru yang istimewa itu, masyarakat mempunyai harapan-harapan yang tinggi tentang peranan guru. Harapan-harapan itu tak dapat diabaikan oleh guru. Penyimpangan yang dilakukan guru akan menimbulkan konflik di masyarakat, karena guru dianggap menyalahi peranan yang diharapkan masyarakat ada pada dirinya. Maka dari itu, harus berperilaku baik sesuai norma yang berlaku. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah peranan guru dalam hubungannya dengan guru-guru lain dan kepala sekolah. Di lingkungan sekolah, guru berperan sebagai pegawai, bagian dari struktur organisasi sekolah, terikat pada peraturan sekolah. Setiap guru harus mentaati segala peraturan kepegawaian dalam melakukan tugasnya. Bagi guru berarti bahwa ia harus hadir pada tiap pelajaran agar jangan merugikan murid. Guru cenderung bergaul dengan rekan-rekan seprofesinya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun menjadi anggota dalam sebuah organisasi profesi guru. Apakah guru seorang buruh? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap tahunnya, buruh selalu melakukan aksi turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak para buruh, atau yang biasa kita sebut dengan May Day. Apakah guru turut ikut dalam melakukan May Day ini? Lalu, di berbagai negara, buruh itu berhak untuk mogok bekerja, tetapi guru tidak bisa mogok bekerja atau mengajar. Pemogokan guru tidak akan diterima dan akan selalu dikecam oleh masyarakat. Dengan pemogokan guru menimbulkan aspek materialistis yang dianggap kurang sesuai dengan cita-cita pendidikan. Lalu, upah buruh sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan upah minimum regional atau UMR. Sedangkan dulu, standarisasi upahnya tidak mengikuti UMR. Guru dan buruh memiliki persamaan, yaitu sama-sama menjual jasa. Jika buruh dimaknai sebagai tenaga kerja, maka guru bisa masuk dalam kategori buruh. Tapi definisi buruh yang sekarang berkembang adalah pekerja yang dominan menggunakan otot dan memiliki jam kerja yang cukup lama dan adanya pembagian shift. Sedangkan guru bekerja bukan untuk memperoleh upah atau gaji. Ketika seseorang sudah memilih menjadi seorang guru, tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan mengajar generasi penerus bangsa.
Dirasa kurang layak apabila guru berbicara tentang pembayaran. Upah guru terletak pada keberhasilan anak didiknya dan rasa terima kasih dari anak didiknya sekalipun tidak diucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.